Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Video udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya. Baik, halo semuanya. Kita balik lagi ya, lanjut pelajaran di pertemuan ketiga kita pembelajaran melalui daring. Saya harap kalian tidak bosan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi ada non-elektrolit dan elektrolit. Di sini sebelum kita masuk ke antara elektrolit dan non-elektrolit, kita harus tahu dulu apa pengertian dari larutan. Nah, larutan itu terbagi atas 3, yaitu cair, padat, gas. Jadi selama ini kalian berpikir larutan itu cuma cair, ternyata ada larutan padat dan gas. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya itu, larutan itu terdiri atas 2. Ingat ya, larutan itu ada 2, yaitu terdiri atas pelarut, istilahnya ada pelarut, ada juga zat terlarut. Nah, untuk larutan cair contohnya itu banyak ya, ada larutan gula, larutan garam, larutan kopi, larutan teh, dan sebagainya. Nah, untuk larutan padat itu contohnya emas. Emas 22 karat contohnya. Nah, itu merupakan campuran antara emas. Itu merupakan larutan emas yang dipadatkan. Itulah namanya larutan padat. Nah, yang ketiga adalah larutan gas. Itu udara contohnya. Karena apa? Udara yang kita hirup ini semata-mata tidak oksigen aja. Jadi banyak di dalamnya itu ada CO2, ada nitrogen, oksigen, ada karbon dioksida dan sebagainya. Ada banyak yang kita hirup sebenarnya. Itulah namanya larutan gas. Itu yaitu udara. Nah, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit yang perlu diperhatikan merupakan daya hantar listriknya. Di sini ada daya hantar listrik. Nah, kalau dia larutan elektrolit itu terdiri atas 2, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi kalau kuat itu berarti dia baik dalam menghantarkan arus listrik. Baik, berarti hampir sempurna. Sementara yang lemah dia buruk. Berarti nggak menghantarkan arus listrik dengan baik gitu. Nah, kalau dia elektrolit itu dia terdiri atas ion kovalen polar dan juga merupakan atau terdiri atas senyawa ion. Kita udah belajar ya kemarin tuh senyawa ion itu yang ada kation dan anionnya. Nah, untuk non elektron itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Apapun yang terjadi dia tidak akan bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dia itu terdiri dari kovalen nonpolar. Contohnya itu ada gula, alkohol, dan lain-lain. Nah, nanti saya akan berikan sedikit perbedaan antara zat dari larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, setelah melihat perbedaan tadi, kita balik lagi bahwasannya di larutan elektrolit itu terdiri atas senyawa ion kovalen dan senyawa kovalen polar. Nah, ini senyawa ion, ya kan, itu merupakan terdiri atas unsur logam dan juga non logam. Nah, di mana ion logam yang dimaksud itu biasanya terdiri atas ion positif atau kation, ya, kation.
dan juga ion negatif atau anion. Contohnya NaCl. NaCl itu terdiri dari Na positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, selanjutnya ada kovalen polar. Nah, kovalen polar ini merupakan terdiri dari non-logam dengan non-logam reaksinya. Contohnya itu H2O sama-sama non-logam. Nah, dia ini kovalen polar ini akan menyisakan pasangan elektron bebas untuk menandakannya kovalen polar. Dia sebagai pelarut. Jadi ingat ya, senyawa ion ini biasanya sebagai zat terlarut, sementara kovalen polar ini akan menjadi pelarutnya. Contohnya itu air. Air ini merupakan pelarut universal, jadi sering digunakan. Karena ada dua pasangan elektron bebasnya ini ya. Kalian udah belajar tentang ikatan kimia. Ada PeB dari oksigen di antara ikatan H2O. Ada dua pasang elektron bebas. Nah, selanjutnya ada istilah untuk membedakan yang mana dia elektrolit kuat, lemah, bahkan non-elektrolit dengan menghitung derajat disosiasinya atau alfa. Nah, alfa itu rumus sama dengan mol zat yang terionisasi per mol zat mula-mula. Nah, jika alfanya sama dengan 1 berarti dia elektrolit kuat. Jika jika alfa kurang dari 1 berarti dia elektrolit lemah. Dan jika alfa sama dengan 0, maka dia merupakan larutan non-elektrolit. Tetap menyenangkan kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silahkan kalian berdoa menurut keyakinan percayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan keep distancing, dan stay at home. Tolong stay di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana, keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.